wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan kita semuanya untuk bisa bertemu dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita menunaikan sholat subuh berjamaah, dan yang pasti ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dihidupkan dari kematian sejenak, sehingga kita berdoa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kita bersyukur setelah Allah mematikan kita sejenak dan menghidupkan kembali. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia mulia, dan manusia yang ditunjuk oleh Allah sebagai nabi yang terakhir dari nabi-nabi yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah jangan sampai mengingkari atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini insya Allah gerakan salat subuh berjamaah GWK yang ke-7 ya, Ustaz Fikri ini yang paling hafal, ini yang keberapa. Mudah-mudahan membawa kebaikan untuk kita semuanya, yang jelas jariah juga untuk kita semuanya, karena kita ada amanah yang luar biasa untuk memakmurkan tempat Allah, rumah Allah ini agar menjadi ya tempat yang memang selalu menjadikan diri kita untuk beraktivitas dalam hal ibadah. Dan alhamdulillah, terima kasih anak-anak yang hari ini pun juga hadir. Gak tahu nginap sini atau tidak Ustaz ini? Nginap ya? Nginap. Nah, ya, walaupun pekan kemarin tidurnya sampai jam 12 katanya. Ya begitu tuh Ustaz. Ya. Kalau sudah mengadakan kegiatan menginap itu, apalagi kalau di sekolahan, bisa jadi ada yang tidak bisa tidur, milih kejar-kejaran sama teman-temannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini, kalau kemarin Ustadz Habib menyampaikan tentang ayat Al-Quran, saya akan meneruskan menyambung, yaitu berkenaan dengan hadis-hadis, yaitu sabda Rasulullah yang berada di salah satu kitab, yaitu Bulughul Maram. Insyaallah untuk hari ini, pagi hari ini, kita akan membaca sebuah hadis bab kebaikan dan silaturahmi. Ya, Bismillah. Untuk hadis yang pertama dari bab kebaikan dan silaturahmi, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsata alaihi fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyafil rahimah, akhrajahu Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya, ulangi, barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan. Saya ulangi,
Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dipanjangkan, mohon maaf, dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menghubungkan tali kekerabatan. Tali kekerabatan itu, tali kekerabatan itu berarti ya tetap menjaga hubungan antara satu dengan yang lainnya. Pengutamaannya adalah kekerabatan yang ada ikatan darah, berarti nasab secara nasab, dan juga kekerabatan sesama muslim. Makanya pernah kita belajar hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain. Jadi ini silaturahmi di sini bukan ya yang utama, paling utama yang ada hubungan darahnya. Yang kedua, sesama muslim, gitu ya. Satu contoh, misalkan sekarang ini kita tidak kenal orang-orang muslim, saudara kita muslim di Palestina, tapi di situ ada kewajiban kekerabatannya, ada kewajiban, ada hal yang memang harus dipenuhi untuk kita semuanya. Jadi seperti itu. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang memotivasi kita semuanya, memberi semangat kita semuanya untuk terus menjaga silaturahmi, jangan sampai terputus, gitu ya, jangan sampai terputus. Pada saat kita ada gap saja, gitu ya, ada sesuatu yang bermasalah dengan orang yang ada di sekitar kita, kira-kira hati kita semakin nyaman, semakin bahagia tidak? Abiyu, kalau Abiyu bertengkar sama Abdi gitu, hatinya senang nggak? Gembira? Aku gembira, begitu. Gembira tidak? Atau gundah gulana? Atau sedih gitu ya? Atau mungkin tidak tenang? Yang terjadi apa, Abi? Tidak tenang ya? Iya, pasti tidak tenang. Ketemu saja sudah, ya baru ketemu, ada Abi di sana, langsung Abdi cari jalan lain, ya, cari jalan. Tidak ada ketenangan. Oleh sebab itu, cuman yang perlu saya sampaikan di hadis ini ada dua pendapat. Pendapat yang dimaksud dengan dilapangkan rezeki dan yang dimaksud dengan dipanjangkan umurnya, ini ada dua hal yang berpendapat. Yang pertama bahwa pendapat maksudnya adalah makna kiasan atau makna majasi, gitu ya, makna kiasan. Apa yang dimaksud? Karena takdir Allah itu tentang umur kita, tentang rizki kita itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi ya, kematian hidup kita, kematian kita, rizki kita, bahkan jodoh kita, begitu ya, itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Pendapat yang pertama di sini ya dikatakan kalau umur kita misalkan sampai umur 40, maka ya umur 40 itu, begitu ya, Allah akan memisahkan ruh kita dari jasad kita. Kalau rizki kita secara materi misalkan 1 juta yang dicatat di Lauhul Mahfuz, maka ya sudah begitu. Cuman diartikan ya, kita sudah menyambung silaturahmi, menjaga kekerabatan, ya, menjaga untuk tersambung terus. Artinya adalah dilapangkan rizkinya
Tadi yang mendapatkan 1 juta tadi itu yang dimaksudkan dilapangkan rezekinya, 1 juta itu membawa keberkahan buat orang yang menerimanya. Satu contoh misalkan gitu ya, 1 juta ini ternyata nggak habis gitu ya, baru dibelanjakan 100.000 saja untuk sedekah atau untuk apa gitu ya, untuk misalkan untuk sedekah 100.000, kalau kita makan sendiri sudah termakan jadi kotoran, habis. Tapi pada saat kita 100.000 ini kita belanjakan di jalan Allah, maka yang merasakan bukan hanya kita saja, tapi yang merasakan bisa jadi tetangga kita, saudara kita, atau orang-orang yang menikmati atas sedekah kita itu. Jadi 1 juta itu bukan habis sudah lenyap gitu aja, tapi ada sisi kemanfaatannya, atau mungkin dibelanjakan yang lainnya. Itu secara kiasan gitu ya. Jadi kalau misalkan 1 juta, ya 1 juta, ya sudah 1 juta itu 1 juta. Cuman Allah memberikan keberkahan dari apa yang sudah kita berikan. Ya, kayaknya tanpa baik. Itu tentang rezeki. Begitu juga akan umur kita, sehingga umur bisa digunakan, keberkahan dipanjangkan umurnya. Maksudnya di sini adalah bahwa umur yang 40 tahun tadi itu betul-betul dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi bukan 39 gitu ya, untuk foya-foya, lalu 1 tahun untuk kebaikan, bukan. Tapi karena memang umur yang sudah dicatatkan oleh Allah yang 40 tahun itu diisi dengan kebaikan-kebaikan, Ada sebuah hadis yang menyatakan, dan ini ucapan untuk bagi mereka yang mungkin saat kita sering mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya. Ya, kalau saya biasanya menyampaikan dalil ini. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya, baik amalannya. Wasyarrun nas man tala umruhu wasu'al amaluhu. Sejelek-jelek di antara kalian manusia, adalah yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya, gitu ya. Wis panjang, jelek malah amal, jadi numpuk istilahnya ya, numpuk dosanya. So, makasih. Kok itu bocor atau kemana itu? Oh, enggak, kok sudah kosong semua. Ini Mas Abi, di sini ada air putih Mas Abi, ada kotaknya, bisa diambil. Saya lanjutkan. Jadi itu penafsiran yang pertama. Jadi nyata, gitu ya, nyata. Loh Ustaz, kalau gitu sama saja? Tidak sama. Ya, rizki tidak mendapatkan rizki 1 juta, tapi 1 juta itu membawa kebaikan keberkahan dari yang kita belanjakan, bukan hanya untuk setelah kita dapat langsung habis begitu. Itu namanya tidak berkah. Membawa keberkahan itu yang tadi, misalkan berapa setengah kilo gula, tapi membawa keberkahan untuk berapa orang ini, begitu. Itu membawa keberkahan rizki kita. Begitu juga dengan umur kita tadi itu. Umur kita yang
25, 40 gitu ya. Karena kita menyambung silaturahmi, Allah panjangkan. Tapi kepanjangnya di sini bisa jadi tetap 40, ya 40, tapi membawa kebaikan. Orangnya sudah tidak ada, lalu masih hidup begitu ya, masih hidup namanya. Buat, makasih. Satu contoh misalkan, satu contoh. Pernah saya sampaikan tentang salah satu pengarang buku atau mungkin tafsir. Salah satu siapa namanya? Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir itu sudah meninggal tidak? Belum. Sudah lama sekali meninggal, tapi masih hidup. Keberkahannya masih disebut-sebut terus. Siapa lagi yang jenengan ingat tentang pengarang buku atau apa? Atau mungkin apalah gitu ya? Apa? Hamka. Masih ada enggak? Tidak ada. Tapi selalu terus disebut dan disebut. Itu namanya keberkahan hidup. Mungkin apa? Egonya. Sakit. Sakit. Sambut. Ya. Itu untuk hadis. Lalu pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua bahwasanya dibawakan makna ini kepada makna yang hakiki, makna yang sebenar-benarnya. Kalau di situ Allah menyampaikan, Allah menyebutkan bahwa yang menyambung silaturahmi itu akan dilapangkan rezekinya, maka secara hakiki Allah mentakdirkan, mengubah yang 1 juta itu bisa jadi 5 juta. Begitu juga dengan umurnya. Yang semula Allah ya dengan memerintahkan malaikat bahwa si Basuni ini sampai 40 tahun, ternyata menyambung silaturahmi itu dipanjangkan oleh Allah. Bisa sampai 50, 60, 70 dan sebagainya. Itu makna yang hakiki. Jadi ada dua penafsiran. Jadi pendapat yang pertama tadi itu dilapangkan rizkinya adalah karena keberkahannya, dipanjangkan umurnya karena keberkahan hidupnya. Tetapi pendapat yang kedua yaitu memang betul-betul yang dapat 1 juta, seharusnya dapat 1 juta, tercatat 1 juta, ternyata Allah beri lebih dari 1 juta. Yang berumur 40 tahun tadi itu diberi Allah lebih dari 40 tahun. Ustadz milih yang mana? Ya Allah yang maha tahu. Kita pasrah saja kepada Allah. Yang penting kita berupaya semaksimal mungkin. Kalaupun Rasul kita, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kita diminta untuk menjaga silaturahmi, maka kita jaga silaturahmi, gitu ya. Oke. Nah, yang hadis berikutnya ini yang sebagai apa ya, pengendali kita, saya bacakan. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un. Saya ulangi, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga seorang pemutus, yaitu memutuskan tali silaturahmi. Sudah jelas ya, tahu-tahu ya. Ini saya contohkan anak-anak saja ya, karena ada anak-anak juga ya. Gara-gara sepele Rafa sama siapa? Siapa sebelahnya itu? Raffi. Ya gara-gara mainan ya sampai nggak nyapa,
gak nyapa. Gara-gara rebutan mainan. Nah, kalau orang besar ya gak rebutan mainan. Paling rebutan apa, Ustaz? Rebutan cewek. Rebutan tender atau apa gitu ya. Memutuskan akhirnya sampai gimana? Rebutan ngomong ya, rebutan ngomong sing sitok kalah sampai sing sitok wis gak nyopo gitu ya, gak nyopo. Bahkan lebih keras lagi kalau tidak menyapa secara sesama muslim 3 hari itu sampai dikatakan keluar gitu ya. Keluar dari mana? Agama Islam ya. Naudzubillah min dzalik ya gitu. Jadi sekali lagi tidak akan masuk surga bagi orang yang memutuskan silaturahmi, memutuskan persaudaraan, kekerabatan. Ya, sama tadi itu Raffi sama Rafa, gara-gara mainan sampai nggak menyapa, itu sama saja memutuskan persahabatan. Ya, Rizka sama siapa? Sama Syakila juga gitu, nggak nyapa, memutuskan, padahal selama ini menjadi bestian. Ya, kalau sudah Rizka, siapa bestimu? Syakila bestiku gitu ya. Makanya Allah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, kalau mencintai sesuatu itu jangan berlebihan. Membenci sesuatu itu juga jangan berlebih. Pasti semuanya pernah mengalami atau melihat. Ada di antara kita mungkin bisa jadi awalnya bersahabat itu luar biasa. Pokoknya sahabat karib betul gitu ya. Karena ada sedikit komplain, bukan menjadi karib tapi korek gitu ya. Apa korek betul? Akhirnya pecah gitu. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, kalau mencintai sesuatu itu jangan berlebihan. Dulu ada lagunya itu Mas, yang sedang-sedang saja begitu ya. Ada lagunya ya. Itu mengandung makna loh ya. Tapi liriknya seperti apa saya nggak tahu, gitu ya. Jadi yang biasa-biasa saja. Bertetangga jangan berlebihan dalam hal kedekatan dan sebagainya. Biasa-biasa saja. Bersahabat, kalau membenci seseorang juga jangan berlebihan membencinya. Karena bisa jadi yang kita benci itu dekat dan kita cintai. Bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi ya kita berupaya semaksimal mungkin jangan sampai kita memutuskan kekerabatan kita. Loh, misalkan sekarang ini terjadi sesuatu, bagaimana? Ya kita berupaya untuk kalau memang walaupun itu bukan kesalahan kita berupaya untuk menyambung kembali. Saya sudah berusaha WA gak dibales. Ya sudah, pokoknya berupaya. Saya ketemu Salipan begini, tapi orangnya malah lewat sawah misalkan. Sudah, yang penting kita sudah berusaha. Itu berbeda. Gitu ya. Itu hadis yang kedua. Ya. Hadis yang ketiga, saya berharap nanti sampai hadis keempat ya. Gitu. Wa an Mughirati bin Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa ma'an wahat wa karihal lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa ida'atil mal, yang artinya sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada Allah. Ya jelas itu ya, karena ketaatan kepada orang tua itu peringkat yang kedua setelah Allah dan Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ketiga taat kepada orang tua.
Yang kedua, mengubur anak perempuan. Hidup-hidup. Ustaz, kok sampai mengubur anak perempuan hidup-hidup gitu? Ya, karena di zaman sebelum datangnya agama Islam, orang-orang kafir Quraisy, orang jahiliyah, salah satu ya hal yang biasa mereka lakukan yaitu pada saat istrinya melahirkan seorang anak perempuan, itu dianggap sebagai hina buat keluarganya, sehingga anak perempuannya itu langsung dibawa dan dikubur hidup. Ya, pernah saya ceritakan kepada anak-anak itu, loh Ustaz, kalau perempuannya dikubur semuanya nggak ada perempuan, ya secara logika seperti itu begitu. Tapi mereka kan tidak berpikir jauh seperti itu gitu ya. Berikutnya, menahan dan menuntut. Menahan itu menahan sesuatu hak orang lain, dan menuntut berlebihan juga atas apa yang sebenarnya menjadi hak kita, itu juga tidak boleh. Berikutnya, dia tidak suka kalian banyak bicara. Sampai rebutan ngomong tadi itu, katanya Mas Yudi tadi itu, karena rebutan ngomong akhirnya bentrok. Banyak bertanya. Ya, kalau banyak bertanya itu latas alu an asya'il intu badalakum tasukum gitu ya. Jangan banyak bertanya yang bisa jadi pertanyaanmu itu malah mencelakakanmu, malah menyulitkanmu gitu. Dan yang berikutnya, menghambur-hamburkan harta. Itu hadis yang ketiga, dan insyaallah hadis yang keempat ini terakhir. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Ini yang kita jaga ya. Insyaallah mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk menjaganya. Rasulullah bersabda, keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, terutama yang ini, anak-anak ini ya. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kebalikannya kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Kalau kita ingin segala sesuatu ya yang kita lakukan itu selalu mendapatkan ridhonya, otomatis kita minta ridho kepada orang tua kita. Tapi kebalikannya, kalau jangan sampai kita membuat orang tua kita marah. Ya, jangan sampai Abdi, ayo belajar, berontak ke sana sini, itu membuat kemurkaan. Nah, pesan buat kita orang tua, jangan mudah-mudah. Kalaupun marah, mungkin ada batasan marah-marah yang standar, gitu ya. Untuk pendidikan, bukan marah sampai membuat anak kita dimurkai oleh Allah. Ini pernah terjadi, dan ini betul terjadi. Jadi ada seorang ibu jengkel sama anaknya. Apa doanya? Sampai diumpat begini, mudah-mudahan kamu jadi imam imam besar di Mekah gitu. Jadi marah kepada anaknya, tapi marahnya dengan doa yang dengan baik gitu ya. Jangan seperti nggak tahu jadi itu nyata atau tidak, seperti maling kundang ya. Ya, seperti maling kundang, seperti apa lagi? Kalau di legenda-legenda itu. Ya. Apa? Oh, dikutuk. Ya. Itu legenda-legenda nggak tahu bener apa enggaknya itu ya. Ya. Jadi
Itu tadi, keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua kita. Pernah dengar, anak-anak pernah dengar kisah dari sahabat Rasulullah Alqamah? Belum pernah? Ini kamu bersyukur dan terima kasih ke Ustaz Fikri, kamu terpaksa untuk datang ke sini. Ya, iya. Alqamah ini adalah sahabat Rasulullah, sahabat yang ketaatan ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya luar biasa, ya, mau bersedekah juga luar biasa. Jadi kalau hal-hal yang diperintahkan oleh Allah selalu ditaati dan dijalani. Tetapi suatu saat Alqamah ini pada saat naza, apa naza itu? Sakaratul maut. Sakaratul maut. Mau dikeluarkan, dipisahkan ruhnya dari jasadnya, ini kesulitan. Kesulitan naza dipisahkan. Orang-orang yang ada di sekitarnya heran semuanya, loh, iki rajin sholatnya gak pernah bolong, mungkin sholat malam juga, masalah bersedekah, masalah ini itu dan kebaikan sudah nggak ada cacatnya. Tapi kenapa pada saat Allah mau mencabut ruhnya dari jasadnya kesulitan? Maka ada sahabat yang melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya wahai sahabatku, Alqamah ya Rasulullah saat ini sedang nazar tapi kesulitan ya Rasulullah. Maka diutuslah 3 sahabat untuk mentalkinnya. Apa mentalkin itu? Apa mentalkin itu? Tahu? Mentalkin itu ya bahasa sederhananya membisikkan, memandu yang akan Alqamah ini dengan kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bukan setelah meninggal, bukan ya. Mentalkin itu pada saat proses, gitu ya, proses mau dipisahkan ruhnya. Makanya kalau ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang nazar, jangan ditinggal, apalagi sampai dikunci misalkan ya, dibiarkan sendiri, mati-mati sendiri begitu. Tidak, jangan. Karena ada itu orang, ini ceritanya orang, bukan orang agama Islam ya. Jadi dikunci, sudah kelupak, kalau sudah diam, tidak kayak ayam yang baru sembelih itu, kok diam, baru dibuka. Tidak, kalau kita agama kita diminta untuk mentalkinnya, didampingi, dibisiki dengan kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau mungkin kesulitan minimal ya Allah itu mentalkinnya. Tetapi yang dilakukan oleh 3 sahabat tadi yang diutus untuk mentalkin, sampai di sana tetap kesulitan. Maka laporlah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Alqamah tetap ya Rasulullah tidak meninggal, masih dalam kondisi kesulitan kesulitan ruh berpisah dari jasadnya. Maka Rasulullah bertanya, apakah ibunya masih ada? Ya Rasulullah, ibunya masih ada. Datangilah ibunya, katanya. Maka disuruh disuruh menghadirkan kepada Rasulullah ya saat itu. Sudah didatangilah atau ibu ini dibawa kepada Rasulullah. Setelah itu ditanya oleh Rasulullah, wahai ibu, adakah sesuatu yang terjadi antara ibu dengan Alqamah? Maka si ibu ini menyampaikan, iya ya Rasulullah, saya sakit hati sama Alqamah. Sakit hati. Kenapa ibu? Iya, selama ini dia hanya mengutamakan istrinya.
hanya mengutamakan istrinya. Nanti kita coba, ada yang menyampaikan pertama kali terjadi itu pada saat Alqomah ini sholat sunnah, ya sholat sunnah, ibunya manggil-manggil tapi tidak dijawab. Ada dua pendapat lagi, karena suaminya Alqomah ini terlalu memanjakan istrinya sampai lupa dengan ibunya. Wahai ibu, maafkan Alqomah, katanya Rasulullah. Enggak, saya tidak akan memaafkan. Wahai ibu, kalau ibu tidak memaafkan, yang terjadi seperti ini, Alqomah akan kesulitan keluarnya ruh dari jasadnya. Tetap tidak mau ibunya, tetap kesulitan nazaknya. Maka Rasulullah dengan suara agak rodok kenceng, wahai sahabat, tolong kumpulkan kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Untuk membakar Alqomah. Loh, untuk apa ya? Ya supaya segera ruhnya terpisah dari jasadnya. Pada saat itulah ibu Alqomah langsung menangis dan meminta menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku maafkan Alqomah, katanya. Maka pada saat itu dimaafkan. Pada saat dimaafkan, apa yang terjadi? Dengan ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka terpisahlah ruh Alqomah dari jasadnya. Ya, itu hadis yang keempat berkenaan hadis tentang ridallahu fi ridal walidaini, bahwa keridhaan kedua orang Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua kita. Kemurkaan Allah itu terletak kepada kemurkaan kedua orang tua kita. Makanya anak-anak jangan mudah-mudah membantah kepada kedua orang tua. Khawatir nanti ibumu, ayahmu mengucapkan doa yang tidak baik. Walaupun kita yakin bahwa orang tua kita itu tetap doanya untuk doa kebaikan. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya bacakan berkenaan beberapa hadis. Hadis yang pertama tadi tentang silaturahmi, dan hadis yang terakhir yang keempat tentang keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua. Mohon maaf, ini masih ada tanya jawab, Ustaz? Oh, ada. Oke, nanti kalau tidak bisa menjawab, nanti Ustaz Fikri yang bagian menjawab nanti. Monggo Ibu. Menanggapi tentang hadis yang kedua, Ustaz, itu memutuskan tali silaturahmi. Ibu. Yang saya tanyakan, ada seseorang yang sering memfitnah antara satu dengan yang lain, bagaimana kita menyikapi orang itu? Karena apa? Terjadi, dia itu kan sering memfitnah orang. Mulanya itu berjalan dengan lancar, silaturahmi. Kita kan tidak tahu. Nah, suatu ketika kita tahu bahwa orang itu sering memfitnah orang lain. Yang saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi orang yang sering memfitnah itu? Itu pertanyaan saya. Makasih, Pak. Saya ingat yang disampaikan oleh Ustadz Hafid pada saat menyampaikan, ya semuanya itu kehendak pada Allah ya, menyampaikan. Jadi saya juga pernah bercerita gitu, tentang ada fitnah bahwa saya memasukkan oli ke sumur. Oke, Pernah ya? Ya. Jadi Ibu, kejelekan orang lain itu tidak harus dibalas dengan kejelekan. Kalau kita
ya sama seperti tadi anak ada ini Raffi dengan Rafa ya diejek ya, yang salah satunya diejek, yang satunya mengejek pula, itu bahasa Inggrisnya padebein ya, padebein ya, podoai ya, podoai itu berarti ya sama-sama punya akhlak yang kurang baik. Dan ini sekarang terjadi ya, sebenarnya bukan sekarang, mulai zaman saya dulu juga diejek, dibully. Sekarang hanya bahasanya bully saja. Saya ini dipanggil dengan nama ayah saya itu juga dulu suwering, apalagi sekarang ada yang begitu ya. Saya. Oh, iya. Padahal ayah tidak ikut-ikut ya, tapi kenapa gak ikut-ikut kan ya? Kenapa? Oh, pakai lagu. Gimana lagunya? Oh ya, sekarang dilakukan ya. Iya. Anak saya itu juga gitu, bas Suni, gitu ya. Gitu. Betul itu. Ya. Itu yang pertama itu. Kejelekan tidak dibalas dengan kejelekan, tapi kebalikannya. Orang berbuat jelek kepada kita balas dengan bagaimana pada saat saya menyampaikan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, masih ingat yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya dalam kondisi lapang dan sempit. Yang kedua apa? Wal afina anin nas. Wal afina anin nas itu apa? Orang yang memaafkan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha, orang yang menahan diri dari amarah. Jadi kalau ada orang yang berbuat jelek pada kita, ya jangan karena memfitnah lalu kita fitnah. Ya itu tadi saya bilang padobain, podoai ya. Podoai berarti podo jeleknya, tapi paling tidak menahan diri. Lebih baik lagi kalau jenengan misalkan berani tabayun saja. Apa tabayun itu? Klarifikasi. Mencari kebenarannya. Sik tondo misalkan, sik Thomas, Mbak, sampean wingi lho ngomong-ngomong aku iki jarine mari nyemplung nih apa itu? Oli ke sumur. Sampai ngomong tenang tak ke orang-orang gitu. Kalau memang betul menyampaikan ya kita maafkan. Kalau kita ingin mencari level kepada ketakwaan. Kalau sudah seperti itu mbok yo koyo ojo koyo ngono kan gitu toh. Kalau bisa ben sampean selamat, sampai sampaikan kembali bahwa itu tidak benar. Tapi kalau kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa Ibu, diam artinya tidak membalas dengan kejelekan, tapi dibalas dengan kebaikan. Cuman memang berat, makanya oleh Allah dimasukkan dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Nyun ngapunten, 7 turunan, apalagi saya sudah 7 turunan. Orang tuanya yang berbuat, anak-anaknya diikutkan. Padahal belum tentu anak-anaknya ini juga sama seperti orang tuanya. Karena hidayah Allah itu kita tidak tahu. Jadi ya sebaiknya ya dibiarkan kalau memang ada keberanian untuk mengklarifikasi, untuk mencari kebenaran, datangi aja, gitu ya, didatangi saja. Didatangi apa bener kah sampean ngomong ini? Apalagi di situ jelas al fitnatu asyaddu minal qatl, gitu ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Orang membunuh itu harus dibunuh. Agama Islam begitu. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi mungkin ya
kita kembali, kita tentramkan hati kita. Ya Allah, supaya saya masuk dalam derajat atau golongan orang-orang yang bertakwa. Insya Allah ngatain itu, ya. Jadi ya kita bersabar dan bersabar. Dan itu jangankan kita ibu ya, bapak. Rasulullah itu baiknya kurang kayak apa? Rasulullah sebelum masih kecil sampai remaja itu dikenal bahwa Rasulullah itu orang jujur. Sampai-sampai ada pada saat ada antar suku berebut untuk memindahkan Hajar Aswad, masih ingat anak-anak ceritanya? Belum pernah? Oh sudah, memindahkan Hajar Aswad ya, sekali lagi pada saat memindahkan antar suku berebut, biar suku kami yang akan memindahkan, sampai jadi sampai menyembelih hewan, jadi pedangnya itu berlumuran darah itu sebagai pertanda saya siap, kalau bukan suku saya untuk yang memindahkan Hajar Aswad maka peperangan gitu ya yang terjadi. Tapi ada orang yang bijak di situ ya, diperlombakan siapa yang datang pertama kali di Ka'bah maka dialah yang berhak memindahkan Hajar Aswad. Dan takdir Allah, Rasulullah Muhammad waktu itu belum menjadi nabi. Dan luar biasanya Nabi Muhammad pada saat itu bukan diangkat sendiri, tapi diangkat bareng-bareng. Ya, ada game Hajar Aswad ya. Jadi ada kain gitu ya. Setelah itu Hajar Aswadnya ditaruh di tengah-tengah. Ketua suku itu memegang kain-kain tadi itu bareng-bareng diangkat. Itu Rasulullah. Ya, bukan sendiri. Tapi pada saat mengangkat dari kain itu ke Ka'bah, Rasulullah yang punya, yang dipercayai. Jadi tetap Rasulullah. Tapi sebaik Rasulullah masih dikatakan orang tidak waras, orang sinting. Kan begitu toh? Godaannya sampai diludahi, dilempari. Bahkan di Taif itu Rasulullah sampai bagian giginya yang berdarah. Itu yang menahan tadi itu, gitu ya. Insya Allah kita semuanya bisa menahan diri dari hal-hal yang termasuk bisa jadi menggoda diri kita, terutama tetangga kita yang ini, yang deket-deket ini kan ya. Saya kalau sudah bentrok sama, bukan bentrok sih, diskusi sama istri itu, bude pasti kedengaran itu. Lapo itu, lapo paling bude begitu juga dengan bude. Lapo bude itu paling akbar gitu. Jadi karena apalagi dekat itu wes mudah sekali memunculkan hal-hal yang negatif buat kita semuanya. Ya, cuman ya itu tadi, kita berterima kasih karena kedekatan itu kita kuatkan menjadi kekuatan supaya persaudaraan semakin kuat. Kalaupun ada yang tadi itu yang memfitnah, mengata-ngata yang mungkin tidak, ya kita bersabar saja gitu. Insya Allah begitu Ibu. Monggo, ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, Mas Abdi sama siapa itu ada kresekannya? Sudah. Itu. Oh sudah. Setelah itu setelah ini mau ditutup. Oh setelah ini. Oke. Tidak ada, Ustaz? Tidak ada pertanyaan lagi ya? Enggak ada. Sampun, Bapak Ibu sekalian, anak-anak, mudah-mudahan kita terus berupaya mengikat jalinan silaturahmi yang sempat terputus. Kita berusaha untuk menyambungnya kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terus berupaya bagaimana menjaga hubungan kita dengan orang tua kita. Lalu mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan saya ini, orang tua saya sudah meninggal dunia? Ingat hadis Rasulullah, semua amal perbuatan anak Adam itu terputus, sudah tidak bisa beramal lagi kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, lalu sedekah jariah,
sedekah jariyah. Dan yang ketiga ini, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Lah ya sudah, kita berbaktinya ataupun mungkin pernah melakukan sesuatu dan belum sempat minta maaf, ya kita maaf kepada Allah dan kita doakan. Mohon maaf, doa saya ya itu saja. Allahumma ighfir lana wa liwalidaina. Itu toh, supaya tidak lupa bahwa saya ini punya orang tua. Terus berdoa dan berdoa. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.